إلا الله لا إله 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 إلا الله Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syaf'ina wa zukrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita bersyukur kepada Allah atas rahmat, hidayah dan taufik Allah kepada kita bersama. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi ini kita akan melanjutkan kajian tentang untuk membentuk pribadi yang ihsan. Sudah kita ketahui pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya bahwa ihsan itu ada dua bentuk. Yang pertama ihsan dengan khaliq, yang kedua ihsan dengan makhluk. Ihsan dengan khaliq, ihsan dengan makhluk. Ihsan dengan makhluk maknanya adalah berbuat baik, berlaku sopan, berakhlak mulia dengan seluruh makhluk Allah. Termasuklah di sana manusia, termasuk di sana binatang ternak, termasuklah di sana tumbuh-tumbuhan alam semesta. Apabila kita yang tua tidak kita muliakan, yang kecil tidak kita sayangi, hewan piaraan tidak kita santuni, hatta anjing sekalipun, maka orang semacam ini tidak disebut dengan orang yang berihsan atau orang yang berbuat baik, bukan orang yang berakhlak baik. Yang kedua, ihsan dengan khaliq. Ihsan dengan khaliq yaitu baik dengan Allah, baik dengan Allah. Maksudnya baik dengan Allah itu apa? Maksudnya ialah hudurul qalbi ilallah, selalu hadir hati kepada Allah. Orang yang hadir hatinya kepada Allah dalam setiap saat, maka orang yang semacam ini disebut dengan orang yang ihsan dengan Allah. Baik, ihsan dengan Allah inilah yang kemudian dapat diwujudkan dengan cara membersihkan diri, dengan cara istiqamah dalam ketaatan, dengan cara menjauhkan diri dari memperbanyak makan, memperbanyak tidur, memperbanyak pergaulan yang tidak ada faidah, dan yang terakhir memperbanyak zikir. Kapan zikir itu dilakukan? Dalam seluruh ketika dan dalam seluruh waktu yang ada pada diri kita.
Zikir sebagaimana yang sudah kita kaji kemarin, pada dasarnya ada dua saja. Ada yang dibaca dengan lidah serta hadir hati kepada Allah. Ada zikir itu yang dibaca atau yang dikerjakan oleh hati. Zikir-zikir yang dikerjakan oleh hati itu tidak ada batas. Tidak ada batas zikir dalam dikerjakan oleh hati. Batasnya, waktunya, tempatnya. Semuanya wajib. Dalam setiap detik-detik kehidupannya, dia disuruh selalu untuk berzikir kepada Allah dan selalu ingat kepada Allah, hatta sampai di dalam jamban sekalipun, sampai di dalam tempat yang tidak boleh membaca Quran sekalipun, tetapi hati orang tetap disuruh untuk zikrullah. Inilah yang dikatakan oleh Allah, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Berzikir kepada Allah pada waktu berdiri, pada waktu duduk, pada waktu berbaring, kapan saja, di mana saja. Maksudnya adalah zikrul qalbi. Nah, yang kedua, zikir yang dikerjakan dengan lidah. Zikir yang dikerjakan dengan lidah ini akan menghantarkan kita kepada kelembutan jiwa. Orang tidak disebut dengan orang yang berakhlak baik kalau hatinya tidak lembut, tidak bisa menerima saran, tidak bisa memberi saran. Karena pada hakikatnya orang mukmin itu al-mu'minuna alifun au ma'luf. Orang mukmin itu orang yang mau menjinaki dan mau dijinaki. Orang mukmin itu adalah orang yang mau menasihati dan mau pula dinasihati. Maka ada di antara manusia yang doyan cuman menasihati orang. Ketika dinasihati dia marah, dia jengkel. Maka orang semacam ini mukminnya baru separuh, hanya berani memberi nasihat tanpa berani dia untuk menerima nasihat. Orang yang berani memberi nasihat, hanya berani dan hanya bisa memberi nasihat dan diberi nasihat selalu jengkel hatinya, menandakan kalbunya la sifa'alah, tidak ada bersihnya. Inilah makanya kita perlu dalam setiap saat untuk berzikir. Zikir itu akan menghantarkan orang kepada kehalusan budi pekerti, kelembutan jiwa, dan tidak kasar hati ketika kita dikritik, kita direndahkan, kita dihina, kita dicemoohkan. Tetap hati kita tenang dan selalu menampakkan akhlak yang baik. Baik, dimulai dari bangun tidur, kemarin sudah kita kaji. Dimulai dari dua macam zikir. Yang pertama, ada zikir yang dikerjakan tak berwaktu, tak terikat dengan waktu. Dikerjakan kapan ada waktu dan boleh dikerjakan sebebas-bebasnya sepanjang tidak pada tempat yang dilarang oleh syariat. Seperti zikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Seperti zikir yang kedua, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Seperti zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu zikir boleh dikerjakan kapan saja, di mana saja, dalam momen apa saja, dan tidak ada batasan waktunya. Ini namanya zikir yang sunat
ghairu muaqqat, yang muaqqatah pakai qaf ya, yang tidak diwaktukan. Nah, zikir yang dikerjakan tidak diwaktukan ini tidak ada perdebatan di sana. Apabila ada orang berzikir la ilaha illallah waktu orang takziah, ya boleh, tak apa. Baca la ilaha illallah pada waktu pesta sunatan, boleh juga, tidak ada masalah. Baca la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah pada waktu kegiatan menaiki rumah yang pertama kali, ya boleh. Selesai sholat banyak-banyak baca la ilaha illallah, boleh. Pada waktu duha kita baca la ilaha illallah, silakan. Subhanallah pada waktu zikir bersama, silakan. Ini namanya zikir yang tidak terbatas, dibatasi oleh waktu tertentu. Ada zikir yang dikerjakan hanya pada waktu tertentu. Satu buah kitab ditulis oleh Imam Nawawi, namanya Al-Azkar lin Nawawi. Zikir yang dikerjakan dalam waktu tertentu tidak boleh dan tidak disunnahkan membacanya pada waktu lain. Umpama kita contohkan zikir yang dikerjakan sejak pada waktu orang bangun tidur. Nabi mengatakan, apabila seseorang tidur pada malam hari, maka datang syaitan untuk memberikan ikatan ke kepalanya dengan tiga ikatan. Maka tidurlah manusia pada malam yang panjang itu dengan selalu diikat oleh syaitan dengan 3 buhul. Apabila seseorang terbangun dari tidurnya, kemudian ia membaca zikir ini. Apa zikir yang dibacanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Maka terlepas satu ikatan, satu buhul. Dan apabila seorang hamba pada waktu pagi itu berwuduk, maka lepas lagi satu ikatan. Dan apabila seorang hamba itu melakukan sholat, terbukalah 3 ikatan. Maka jadilah orang pada pagi itu menjadi cerdas dan baik hatinya. Apabila orang tidak melakukan ini, dia akan menjadi bodoh dan akan menjadi gersang dan kotor hatinya. Maka dapat disimpulkan, siapa yang pemalas bangun pagi, sekali lagi, siapa yang pemalas bangun pagi, atau dia bangun pagi tidak langsung berwuduk, atau dia berwuduk tapi tidak sholat, maka dapat dipastikan dia tidak akan nasyid, pikirannya tidak akan cemerlang, prasangkanya akan banyak, kecurigaannya akan besar, hatinya tidak akan bersih. Maka kunci orang yang berhati bersih itu adalah orang yang bangun pagi hari, kemudian berwuduk dan menunaikan salat subuh. Seperti itu. Nah, itu zikir yang dikerjakan berwaktu. Sekarang kita akan lihat apa zikir yang harus kita lakukan ketika kita memakai baju. Nabi mengatakan begini, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana iza labisa sauban samahu bismi qamisan aw ridaan aw imamatan yaqul Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwalah wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma huwalah. Riwayat ini
terdapat di dalam kitab Ibnu Sini, diriwayatkan oleh Imam Nawawi dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata beliau adalah apabila dia memakai pakaian, apa saja pakaian yang dipakai Nabi, qamisan, baju, au ridaan atau selendang. Ini ridaan. Ini ridaan. Di kalau bahasa Arab, ridaan ini barangnya ridaan namanya. Kalau ditaruh di sini, au imamatan atau serban. Kalau ini kita taruh ke atas, ini juga barangnya kita taruh ke sini. Namanya itu imamah. Sama juga kainnya. Ya. Kalau ini kita taruh di sini namanya ridaah. Kalau ini kita lilitkan ke kepala namanya imamah. Sesuatu kain yang dililitkan ke kepala bagaimana aja bentuknya itu disebut dengan imamah. Maka imamah itu hukumnya sunnah. Kemudian Nabi berkata, Allahumma inni as'aluka min khairi. Ya Allah, aku bermohon kepadamu dari kebaikan kain ini. Wa khairi ma huwalah, dan kebaikan apa yang timbul dari kain ini, apa yang ada di kain ini. Wa a'udzubika min syarrih, aku bermohon kepadamu ya Allah dari kejelekan kain yang kupakai ini, dan kejelekan apa yang ada di kain ini. Apa yang ada di kain ini? Mungkin karena indahnya kain ini, orang terpesona, lupa orang dengan Allah. Itu setidaknya. Mungkin dengan kain ini terletak di satu tempat yang ada jinnya, sehingga kain ini diikuti oleh jin. Jangan sangka jin setiap hari tidak mengintip kita. Maka hobinya jin atau syaitan itu adalah men-selfie kita, Pak. Selalu mengintip-intip kita, melihat-lihat kita. Makanya dalam hadis yang lain ini dikatakan, apabila seseorang membuka baju dan membuka celana atau pakaiannya, maka sitru a'yuni syaiton wa aurat, yang akan bisa menutupi pandangan syaitan dengan aurat manusia, penghalangnya hanya satu. Apabila kita membuka pakaian itu dengan membaca Bismillahilladzi la ilaha illahu. Dalam riwayat lain Bismillah saja. Dalam riwayat lain dibaca Bismillah saja. Namun dalam riwayat Ibnu Sini dikatakan Bismillahilladzi la ilaha illahu. Kalau tidak, syaitan itu akan mengintip-intip manusia dalam keadaan tidak berbaju. Maka syaitan bisa saja ikut dalam setiap kegiatan kita. Kita makan, syaitan ikut. Kita minum, syaitan ikut. Kita melakukan hubungan dengan suami istri, syaitan ikut. Kita berjalan, syaitan ikut. Maka yang bisa menghalangi syaitan dengan kita hanyalah zikrullah, bismillah. Apa saja yang kita kerjakan yang baik, kita mulai dengan bismillah. Hatta membuka pakaian. Kalau memakai pakaian dengan memakai Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwalah wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma huwalah. Ini pentingnya apa? Pentingnya bagi kita adalah agar kita tidak tergoda oleh setan, dan ujung-ujungnya orang yang tergoda oleh setan ini akan dihempaskan oleh setan. Jadi ada dua macamnya, Pak. Ada orang yang tergoda setan,
Orang yang tergoda setan artinya adalah orang yang bermaksud berbuat kebaikan, dirayu, dibujuk oleh setan, sehingga dia tidak bisa melakukan kebaikan. Orang semacam ini namanya orang yang digoda oleh setan. Setan itu siapa? Ya jin. Jin yang mana? Jin yang kafir, jin yang jahat. Rajanya setan itu siapa? Ya iblis. Kerjanya apa? Ya menyesatkan manusia. Sudah janji dari dulu. Karena setan itu anak buahnya iblis. Iblis sudah berjanji, la aghwiyanna. Aku berjanji akan menyesatkan anak Adam. Maka dalam seluruh kegiatan manusia, setan ada saja mempunyai saham. Dalam berbicara pun, kalau orang ada syaitannya, ada unsur setannya, yang ke depan itu selalu ada dorongan untuk melakukan dan memperturutkan hawa. Tidak berpikir secara jernih, tidak bisa jujur, tidak bisa menerima. Itu menandakan bahwa kita dalam kondisi diganggu oleh setan, digoda oleh setan. Ini yang pertama. Yang kedua, ada orang dihempaskan setan. Ini lebih berbahaya lagi. Orang yang dihempaskan setan bisa saja bagi mereka sama saja yang hak dengan yang batil, yang benar dengan yang salah. Tertutup pintu hatinya untuk menerima kebaikan. Yang pertama. Yang kedua, orang itu dirasuki dengan tidak sadar diri, atau namanya kerasukan, atau namanya diganggu oleh jin yang butuh untuk diruqyah. Kalau orang tidak mampu lagi untuk mengendalikan dirinya, orang sudah lemah, tidak ada jalan keluar lagi, satu-satu caranya bagaimana? Satu-satu caranya adalah dia dibacakan ayat-ayat kepadanya. Betul-betul. Maka yang harus diluruskan, apabila orang betul-betul sudah tidak mampu lagi untuk mengendalikan dirinya, dia sudah kesetanan, dia sudah meki-meki, dia sudah meraung-raung, dia tak sadar lagi, maka orang semacam ini perlu diruqyah. Maka meruqyah itu adalah membacakan ayat-ayat dan membacakan zikir-zikir kepada orang yang sakit agar sakitnya itu hilang, kepada orang yang ada syaitannya, yang ada jinnya, agar jinnya menjauh. Semua kita wajib bisa meruqyah. Tak boleh orang tak bisa meruqyah. Kenapa? Karena ada satu hadis yang harus dipertimbangkan. Karena meminta diri diruqyah itu, kita minta kita untuk diruqyah, kita yang memintanya. Ada sekalipun itu boleh, sekalipun itu tidak apa, meminta untuk diruqyah. Kata Nabi, itu akan membuat hilang kesempatannya untuk mendapatkan masuk surga tanpa hisab. Makanya jangan sampai orang meminta. Semua kita bisa. Dia sudah tak bisa mengendalikan diri, kita ruqyah saja. Orang yang selalu datang ke masjid akan selalu mendapat ruqyah sebenarnya. Selesai salat baca ayat kursi, ya ruqyah. Selesai salat baca Al-Fatihah, ya ayat ruqyah. Orang selalu mendengarkan bacaan-bacaan ayat, ya sudah dibacakan ayat kepadanya. Maka oleh karena itu tidak boleh di antara kita yang tidak bisa meruqyah. Wajib kita bisa meruqyah diri kita sendiri dan meruqyah saudara-saudara kita di rumah kita. Nah, ini yang harus kita dudukkan, yang harus kita fahami bersama. Baik. Apa yang harus kita baca? Kata Nabi, apabila kita memakai pakaian yang baru,
memakai sendal yang baru atau memakai pakaian apa saja yang ada pada diri kita, termasuk sirwal, sepatu, sendal, baju, arloji, kacamata, cincin, apa yang ada pada kita, apa yang dibiasakan oleh Nabi dibaca waktu memakai pakaian. Kita baca hadisnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza stajadda thawban sammahu bi ismi imamatan au qamisan au ridaan thumma yaqul Allahumma lakal hamdu Allahumma lakal hamdu anta kasautani as'aluka khairahu wa khaira ma suni'alah wa a'udzubika min syarhi wa syarri ma suni'alah. Adalah Nabi apabila dia mempunyai dan memakai pakaian baru, baju baru, selalu Nabi membaca sammah bismih, membaca bismillahirrahmanirrahim. Itu ya. Baik pakaian baru itu imamah, ya imamah serban, au qamis atau baju, au ridaan. Ya, jadi ke bahasa Arab itu bahaya, Pak. Kalau ridaan itu selendang bahasa Arab. Tambah aja ta marbutah satu. Ridaah itu keburukan artinya. Ridaatan, ridaan tulisan sama, tambah ta marbutah di belakang satu. To, ta. Maka maknanya keburukan. Kalau ridaan ya rida, selendang. Kalau ridaah, ridaah. Jadi bahasa Arab sangat rumit sekali ya. Nabi selalu membaca Allahumma lakal hamdu. Sekurang-kurang doanya. Gak bisa sambungnya ke belakang Ustaz, payah ngafalnya Ustaz. Ya gak apa dah. Tapi Allahumma lakal hamdu. Allahumma lakal hamdu. Pujilah Allah. Waktu memakai pakaian baru, Allahumma lakal hamdu. Masa gak bisa baca Allahumma lakal hamdu? Gak bisa bacanya sampai ke belakang Pak Ustaz. Allahumma lakal hamdu anta kasautani as'aluka khairahu wa khaira ma suni'alahu wa a'udzubika min syarri wa syarri ma suni'alahu. Ya Allah, ya Tuhanku, lakal hamdu, untukmu segala pujian, yang mana engkau telah kan memberikan pakaian kepadaku. Aku bermohon kepadamu agar engkau memberikan kebaikan pakaian ini kepadaku dan kebaikan apa yang timbul dari pakaian ini. Aku berlindung dari kejahatan pakaian ini dan kejahatan yang ditimbulkan dari pakaian ini. Enggak dapat panjang-panjang, setidak-tidaknya Allahumma lakal hamdu. Memakai pakaian bismillah, Allahumma lakal hamdu. Bismillah, Allahumma lakal hamdu. Ya udah, itu aja. Jangan panjang-panjang, repot-repot, susah-susah, payah. Lidah saya sudah patah, Pak Ustaz. Tak bisa menghafal lagi, tak bisa mengingat lagi. Baca Allahumma lakal hamdu saja. Udah, gitu. Kemudian dalam riwayat lain Nabi mengatakan bahwa Nabi berkata, riwayat dalam kitab Tirmizi, hadis Tirmizi dari Umar radhiyallahu an. Umar radhiyallahu an berkata, sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Aku dengar Nabi berkata begini, man labisa sauban. Ini bagus sekali. Siapa yang memakai baju sauban jadidan, baju baru, faqal, maka dia membaca alhamdulillah, terima kasih banyak ya Allah, puji-pujian untuk Allah, alladzi kasani ma awari bihi aurati. Segala puji bagi Allah
yang telah memberikan aku pakaian sehingga aku bisa menutup auratku, sehingga bisa menutup auratku. Wa atajammalu bih fi hayati, dan saya bisa bercantik-cantik dengan dalam hidupku. Thumma amada ila thawbi alladhi ukhliqa wa fatasaddaqa bih. Kemudian Nabi mengambil pakaian itu, kemudian dia pakai dan dia bersedekah sedikit. Jadi Nabi kalau memakai pakaian baru selalu membaca alhamdulillahilladzi kasani. Ya alhamdulillah, aku telah dapat pakaian sehingga tertutup auratku, sehingga aku kelihatan lebih cantik, lebih gagah dengan sebab memakai pakaian ini. Diambil pakaian ini, kasih sedekah sama miskin. Itu kebiasaan hidup Nabi, selalu memberikan sedekah. Dapat pakaian, kasih sedekah. Ya. Kana fi hifzillah. Kata Nabi, adalah orang ini akan selalu mendapat berada dalam hifzillah, pemeliharaan Allah. Hifzillah, pemeliharaan Allah. Kalau hifzil Quran, orang yang hifzil Quran itu orang yang terpelihara Al-Quran di dirinya. Hifzil Quran namanya. Hafizul Quran, orang yang menghafal Quran. Kalau al-hafiz itu beda. Ini harus kita pahami. Al-hafiz itu istilah. Hafizul Quran itu orang yang hafal Quran baginya. Tapi kalau al-hafiz itu menjadi istilah bahasa Arab. Jadi jangan sembarang memberi gelar al-hafiz. Al-hafiz itu orang yang hafal 300.000 hadis. Gelar al-hafiz itu baru boleh disandang oleh orang, bukan sekedar hafal Quran 30 juz saja. Harus hafal Quran 30 juz plus 300.000, bukan 30.000, bukan 3.000. Ini hafal hadis sampai 3 buah. Gelar al-hafiz pula. Ini keliru memberikan. Ini pengaburan istilah nanti ini, nggak boleh ini, nggak baik. Ya, orang yang hafal Quran disebut dengan hafizul Quran. Tapi kalau dikasih alif lam di awalnya, itu menjadi nama, menjadi istilah. Al-hafiz. Al-hafiz itu udah pakai alif lam di awalnya, menunjukkan ini adalah istilah gelar yang disematkan kepada ulama besar yang hafal 300.000 hadis. Terpelihara artinya ketika dia ditanya baru bangun tidur langsung dapat. Ada orang hafal Quran diingat-ingat dulu kan, hafal hadis diingat-ingat dulu. Saya begitu tuh, diingat-ingat. Nggak hafiz itu. Kita tak ada hafiznya. Saya sendiri tak ada hafiznya. Karena diingat dulu. Bagaimana contoh hafiz itu? Seperti kita baca Al-Fatihah, Pak. Baru bangun tidur suruh baca Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sambung kata orang. Langsung kita bisa nyambung. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kalau udah begitu itu namanya udah hafiz orang. Ya. Hadis yang 300.000 juga begitu sama dia. Dapat an-nya. Dapat sanadnya, hafal matannya, gitu ya. Kalau hifzillah beda lagi, pemeliharaan Allah. Jadi kalau kita memakai pakaian, kata Nabi, baca alhamdulillah, Allah akan pelihara kita. Wa fi kanafillah. Ini yang sangat penting sekali. Ini yang kita maksud dengan kajian sufi itu. Orang yang membaca doa, memakai baju itu, dia akan selalu berada fi kanafillah. Kanafillah itu berada selalu pada sisi Allah, berbarengan selalu dengan Allah.
Kun ma'allah adalah kamu selalu beserta Allah. Maksudnya bagaimana? Baca zikir itu. Maka apabila orang memakai pakaian, kata Nabi, wa fi kana fillahi azza wa jalla wa fi sabilillah hayyan wa mayyitan. Orang ini akan selalu berada di jalan Allah, mendapatkan pahala jihad fi sabilillah seumur hidupnya sampai dia mati. Hidup dia atau mati, tetap dia berada di dalam fi sabilillah. Siapa itu, Pak? Orang yang memakai pakaian saja baca alhamdulillah, dapat pakaian baru, alhamdulillah. Begitu kepemurahan Allah kepada kita. Dan ini akan membuat hati orang lembut, tenang, sejuk, tidak banyak masalah, tidak ribut, tidak ruwet. Tidak semuanya akan dikritik, tidak semuanya akan direndahkan, tidak semuanya orang menganggap bahwa dirinya saya yang paling alim, saya yang paling hebat, saya yang paling kaya, saya yang paling gagah, saya yang paling cantik. Tak ada itu kalimat pada mulutnya dan tak pula terbesit dalam jiwanya, karena dia melihat semuanya adalah pemberian dari Allah. Penting zikir itu untuk orang melembutkan hatinya kepada Allah. Yang terakhir, bagaimana cara memakai pakaian itu. Nabi biasanya baik dalam memakai celana, baik dalam bercalak kiri kanan, bersiwak, baik memotong kuku, baik memotong kumis, baik memotong mencabut bulu ketek, bulu ketiak, baik mencukur rambut, baik salam ke kanan, baik masuk masjid, baik keluar dari WC, baik beruduk, baik mandi atau makan atau minum atau bermusafahah, selalu menggunakan yang kanan. Itu yang penting dulu. Nabi itu selalu memakai kanan. Jadi kalau calak yang kanan dulu, makan dengan tangan kanan, semuanya serba kanan ya. Istislam juga kanan. Mengambil hajat daripada manusia, mengambil apa orang mau, kita memberikan sesuatu kepada orang atau kita menerima sesuatu dengan orang dengan tangan kanan. Dan yang semuanya termasuk juga dalam beruduk, termasuk juga mengambil air dengan dengan tangan kanan. Waktu kita makan, hatta makan sekalipun, sedang makan sekalipun. Ada ajaran orang tua-tua kita dulu, itu ajaran salah itu. Kalau minum itu dengan tangan kanan ketika belum makan, tidak makan. Tapi kalau kita makan, tangan kita kan kotor nih, bolehlah dengan tangan kiri. Oh, enggak begitu, Pak. Kajiannya, Nabi itu setan itu senang berkiri-kiri. Makanya kalau sedang makan, sekalipun kita makan dan tangan kita kotor, ya cucilah tangannya, ambil dengan tangan kanan. Kapan saja. Oh ya kotor Ustaz, enggak kotor, tak apa kotor, asalkan menjalankan sunnah. Kotor apa? Cuci aja dikit sebentar. Atau jangan minum dalam keadaan makan, karena minum dalam keadaan makan itu tidak baik. Ya, minumlah selesai makan. Itu ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau orang keluar dari WC atau menanggalkan bajunya, maka tanggalkanlah bagian kiri dulu. Kalau keluar dari WC, kalau masuk ke WC, pakailah kaki kiri. Tapi kalau keluar dari WC, ya pakai kaki kanan. Masuk ke dalam masjid, pakailah kaki kanan. Keluar dari masjid, pakai kaki kiri. Ini aja sunnah dapat sama kita, Pak. Aman kita ini. Asalkan masuk masjid Baitul A'la, betul-betul diingat nih, kaki kanan duluan. Waktu kita keluar jangan nyelonong aja keluar terus, Bu.
Mana kaki saya? Ini kanan, ini kiri ya. Oh ini kiri ya. Nih kaki dulu deh. Membiasakan ibadah itu sangat berat. Sangat berat sekali. Oleh karena itu kita harus menyadari diri kita bahwa beribadah itu adalah melaksanakan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu dulu kajian kita pada pagi hari ini. Besok kita akan lanjutkan kajian ini. Mudah-mudahan saya masih berkata dua ini. Kalau kita ada undangan, saya diundang ke Gorontalo dan hari Senin besok berangkat. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Saya belum tahu ini apa Jumat pulangnya atau di Sabtu. Kalau pulangnya hari Jumat, pagi hari Sabtu besok kita tetap ada pengajian. Tapi kalau saya kembali ke sini sudah hari Sabtu, saya mohon maaf kalau tidak bisa datang pada hari Minggu besok, hari Sabtu besok. Itu untuk diberitahukan kepada Bapak karena ada pertemuan ulama sufi se-Asia Tenggara yang dilaksanakan di Gorontalo. Mohon doanya selamat pulang dan pergi dan mendapat berkah pertemuan musyawarah ulama tasawuf se-Asia Tenggara. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Salam.